Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fadila dengan NIM 2348201134 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi steroid dan terpenoid. Yang pertama, steroid. Steroid adalah senyawa organik alami yang termasuk dalam golongan terpenoid, khususnya turunan triterpen, yang memiliki struktur dasar khas berupa 4 cincin karbon yang saling menyatu, atau 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana, yang dikenal sebagai kerangka siklopentano perhidrovenantren. Struktur dasar steroid terdiri dari 4 cincin karbon menyatu, inti struktur disebut gonan. Perbedaan antara steroid ditentukan oleh gugus fungsi, panjang dan jenis rantai samping, posisi ikatan rangkap. Struktur inilah yang mempengaruhi fungsi biologis dan aktivitas farmakologis steroid. Biosintesis steroid. Jalur biosintesis. Steroid disintesis melalui jalur mevalonat. Prekursor utamanya adalah asetil-CoA. Tahap pembentukan unit isoprena. Dua molekul asetil-CoA berkondensasi membentuk aseto-asetil-CoA. Aseto-asetil-CoA bereaksi dengan asetil-CoA membentuk HMG-CoA. HMG-CoA direduksi oleh enzim HMG-CoA reduktase menjadi asam mevalonat. Asam mevalonat mengalami fosforilisasi dan dekarboksilasi menghasilkan isopentenyl pirofosfat atau IPP. IPP berisomerasi menjadi dimetil pirofosfat atau DMAPP. Pembentukan squalena. IPP dan DMAPP berkondensasi membentuk granil pirofosfat atau GPP dan farnesil pirofosfat atau FPP. Dua molekul FPP berkondensasi membentuk squalena. Pembentukan kerangka steroid. Squalena mengalami oksidasi menjadi squalena epoksida. Squalena epoksida mengalami siklisasi membentuk lanosterol pada hewan dan sikloartenol pada tumbuhan. Lanosterol atau sikloartenol merupakan prekursor utama steroid. Pembentukan berbagai steroid. Lanosterol atau sikloartenol mengalami demetilasi, oksidasi, dan isomerisasi, menghasilkan berbagai steroid seperti kolesterol, hormon steroid, asam empedu, steroid glikosida, dan saponin steroid. Klasifikasi steroid. Steroid diklasifikasikan berdasarkan fungsi biologis dan strukturnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada sterol, memiliki gugus hidroksil, berfungsi sebagai komponen membran sel, contohnya kolesterol pada manusia, ergosterol pada jamur, dan sitosterol pada tumbuhan. Yang kedua ada hormon steroid, berfungsi sebagai pengatur fisiologis tubuh. Yang pertama ada hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Hormon korteks adrenal seperti kortisol sebagai metabolisme dan respons stres, aldosteron sebagai keseimbangan air dan elektrolit. Sifat steroid. Yang pertama, sifat fisika umumnya berbentuk padatan kristal, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, dan eter. Bersifat nonpolar hingga sedikit polar, memiliki titik leleh relatif tinggi, dan tidak mudah menguap. Sifat biologis, sangat aktif secara biologis meskipun pada konsentrasi kecil, berperan sebagai hormon, komponen membran sel, dan senyawa terapeutik. Sifat kimia, memiliki struktur 4 cincin karbon stabil yang dapat mengalami oksidasi, reduksi, dan esterifikasi. Aktivitas biologis dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi ikatan rangkap, dan rantai samping. Fungsi steroid. Komponen membran sel sebagai hormon pengatur metabolisme dan reproduksi, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, membantu pencernaan lemak, bersifat antiinflamasi dan anti-alergi, dan digunakan sebagai obat dalam bidang farmasi. Uji identifikasi steroid. Yang pertama uji Lieberman menggunakan reagen asam asetat anhidrat ditambah H2SO pekat, hasilnya positif, warna biru hingga hijau. Uji paling umum untuk steroid. Uji Salkowski, reagennya kloroform ditambah H2SO4 pekat, hasil positif warna merah kecoklatan pada lapisan asam. Ini merupakan uji pendukung steroid. Steroid dalam bidang farmasi banyak digunakan sebagai obat antara lain untuk antiinflamasi seperti prednison dan dexamethasone, terapi hormon seperti estrogen dan testosteron, obat autoimun dan alergi, obat jantung seperti glikosida steroid. Namun, penggunaan steroid harus sesuai dosis karena dapat menimbulkan efek samping. Kemudian materi selanjutnya adalah terpenoid. Terpenoid adalah senyawa metabolit sekunder alami yang tersusun dari unit isoprena atau turunannya. Terpenoid disebut juga isoprenoid dan banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Terpenoid berperan penting sebagai aroma, pigmen, pelindung organisme, dan senyawa aktif farmasi.
Struktur dasar terpenoid tersusun dari unit isoprena. Unit isoprena bergabung melalui head-to-tail paling umum dan head-to-head pada beberapa terpenoid. Struktur dapat berupa rantai lurus, bercabang, dan siklik. Dapat mengalami modifikasi oksidasi, reduksi, dan siklisasi. Biosintesis terpenoid. Jalur biosintesis terpenoid. Terpenoid disintesis melalui dua jalur utama, yaitu jalur mevalonat terjadi di sitosol dan jalur metil eritrosol fosfat terjadi di plastida. Kedua jalur ini menghasilkan unit dasar yang sama, yaitu isopentenyl pirofosfat atau IPP dan dimetilalyl pirofosfat atau DMAPP. Yang kedua, jalur mevalonat. Prekursor awalnya ialah asetil-CoA. 2-asetil-CoA membentuk asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA ditambah asetil-CoA akan membentuk HMG-CoA. HMG-CoA direduksi menjadi asam mevalonat. Asam mevalonat mengalami fosforilisasi dan dekarboksilasi. Terbentuk IPP, kemudian berisomerasi menjadi DMAPP. Kemudian ada jalur MEP. Prekursor awalnya pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat membentuk 1-deoksi silosa dan 5-fosfat. DOXP diubah menjadi MEP. MEP mengalami beberapa tahap reaksi enzimatik menghasilkan IPP dan DMAPP. Pembentukan rantai terpen. IPP dan DMAPP berkondensasi membentuk granil pirofosfat, farnesyl pirofosfat, granil pirofosfat. Kondensasi lanjutan menghasilkan triterpen dan tetraterpen. Yang kelima, modifikasi menjadi terpenoid. Rangka terpen mengalami oksidasi, reduksi, isomerisasi, dan siklisasi, menghasilkan berbagai terpenoid dengan struktur dan aktivitas biologis beragam. Klasifikasi terpenoid. Berdasarkan jumlah unit isoprena, penyusunnya ada hemiterpenoid, terdiri dari satu unit isoprena, contohnya isoprena. Kemudian ada monoterpenoid, 2 unit isoprena, contohnya mentol. Sesquiterpenoid, terdiri dari 3 unit isoprena, contohnya artemisinin. Diterpenoid, terdiri dari 4 unit isoprena, contohnya fitol. Sesterpenoid, 5 unit isoprena, contohnya opiobolin. Triterpenoid, terdiri dari 6 unit isoprena, contohnya squalen. Tetraterpenoid, terdiri dari 8 unit isoprena, contohnya beta-karoten. Dan politerpenoid, lebih dari 8 unit isoprena, contohnya karet alam. Terus berdasarkan struktur kimia, ada terpenoid asiklik, monosiklik, bisiklik, dan polisiklik. Berdasarkan gugus fungsi, ada alkohol seperti mentol, aldehid seperti sitral, keton seperti kamfer, asam seperti asam abietat, ester seperti bornyl asetat. Berdasarkan asal biogenetik, terpenoid jalur mevalonat dan terpenoid jalur MEP atau DOXP. Sifat terpenoid. Yang pertama, sifat kimia mudah mengalami oksidasi, isomerisasi, reaktif terhadap asam kuat, panas, dan cahaya. Aktivitas biologis dipengaruhi oleh struktur cincin dan gugus fungsi. Yang kedua, sifat fisika. Umumnya tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter atau kloroform dan etanol. Banyak yang mudah menguap, terutama monoterpen, bersifat nonpolar hingga sedikit polar, memiliki bau khas atau aroma tajam. Fungsi terpenoid memberikan aroma dan rasa seperti minyak atsiri, pertahanan alami tumbuhan seperti antimikroba dan insektisida, sebagai pigmen seperti karotenoid, hormon tumbuhan seperti giberelin, senyawa obat seperti antimalaria dan antiinflamasi, prekursor steroid dan vitamin A, E, dan K. Uji identifikasi terpenoid. Reagen asam asetat anhidrat ditambah asam sulfat pekat. Prinsipnya reaksi pembentukan warna akibat struktur terpenoid, hasil positif merah hingga ungu positif terpenoid, terutama untuk triterpenoid. Yang kedua, uji Salkowski. Reagennya kloroform ditambah asam sulfat pekat. Prinsipnya reaksi dengan asam kuat membentuk warna khas. Hasil positif warna merah kecoklatan pada lapisan asam. Terpenoid dalam bidang farmasi sebagai zat aktif obat, antimikroba, antiinflamasi, dan anti kanker, digunakan sebagai bahan obat herbal dan fitofarmaka, berperan sebagai eksipien, digunakan dalam aromaterapi dan sediaan topikal, menjadi prekursor sintesis obat tertentu. Kesimpulan dari materi ini ialah steroid dan terpenoid merupakan senyawa metabolit sekunder penting yang berasal dari jalur biosintesis
isoprenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa yang sangat luas dengan struktur beragam dan aktivitas biologis yang luas. Sedangkan steroid merupakan turunan terpenoid dengan struktur khas berupa 4 cincin berfusi. Dalam bidang farmasi, kedua senyawa ini berperan sebagai sumber obat, baik sebagai zat aktif utama maupun sebagai bahan baku sintesis, terutama pada terapi hormonal, antiinflamasi, antimikroba, dan penyakit kronis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.